Putri merupakan siswi SMA kelas 10. Putri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah Putri sendiri merupakan seorang petani, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dahulu Putri merupakan anak yang penurut kepada kedua orang tuanya dan merupakan anak yang rajin, baik di sekolah maupun di rumah. Namun hal tersebut berbeda pada saat Putri sudah memiliki handphone yang dia dapat dari pemberian orang tuanya. Putri menjadi anak yang pemalas dan kerjaannya hanya bermain handphone di kamarnya. Tanpa melakukan hal lain, dia keluar kamar hanya untuk ke toilet dan makan saja. Selebihnya, dia habiskan untuk bermain handphone di kamarnya. Padahal dulu Putri merupakan anak yang rajin. Di sekolah pun dia terkenal dengan nilainya yang tinggi, tapi setelah mempunyai handphone, nilai Putri pun mulai turun. Hal itu menyebabkan Putri diajak untuk melakukan Zoom oleh guru BK. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sih, Pak. Baik, tapi kok kayak gimana gitu jawabnya? Hmm, ya nggak apa-apa sih, Pak. Tapi sebelumnya eh, ada apa ya, Pak? Saya dipanggil. Hmm, Gak apa-apa kok. Bapak tuh hanya ingin ngajak ngobrol sama kamu aja. Oh, saya kira ada sesuatu, Pak. Tidak apa-apa. Hmm, Ini Bapak lihat-lihat nih, kamu buruk banget nih hari ini. Ada apakah gerangan? Apakah kamu memiliki masalah? Betul, Pak. Sebenarnya tuh saya ada masalah. Iya, Sepertinya kamu agak ragu nih menceritakan ke Bapak. ya sedikit. Jadi gini, Putri tuh nggak usah khawatir buat cerita ke Bapak. Yang pasti Bapak bakal menjaga semua rahasia Putri. Apapun yang Putri ceritakan, pasti Bapak jaga. Karena Bapak juga sebagai konselor itu pasti yang namanya menjaga kerahasiaan konseling. Itu merupakan kode etik lah, dan nggak boleh dilanggar. Yang artinya, kamu sebagai konselor itu harus bisa Bapak jaga rahasianya. Jadi gitu, kamu bisa tuh cerita ke Bapak apa aja. Oh, begitu ya, Pak. Baiklah kalau gitu. Iya, betul begitu. Jadi, apakah kamu udah siap nih buat cerita ke Bapak tentang masalahmu? Siap, Pak. Tapi saya tuh bingung, Pak, harus mulai bercerita dari mana. Gini deh, mungkin kamu bisa bercerita dari masalah yang paling membebani dalam hati kamu. Baik, Pak. Jadi, belakangan ini tuh saya sangat sering dimarahi gitu, Pak, oleh orang tua saya, apalagi ibu saya. Oke, lalu? Nah, karena terus dimarahi itu, Pak, saya tuh capek, Pak, dan terkadang tuh saya sampai pusing gitu dengar ocehan mama saya yang terus memarahi saya gitu. Hmm, Apakah kamu bingung dengan sikap ibumu yang begitu? Iya, Pak, saya tuh bingung sekali. Oke, oke. Bapak sekarang paham nih perasaan kamu. Nah, tapi sebelumnya, kalau boleh Bapak tahu, aktivitas kamu di rumah tuh ngapain aja sih? Saya itu di rumah itu nggak melakukan apa-apa sih Pak dan nggak aneh-aneh juga. Padahal saya di rumah itu hanya bermain game saja dan tidak keluyuran juga di luar rumah gitu. Dan kalau libur pun saya hanya bermain HP gitu dan menghabiskan waktu di kamar aja Pak. Oh, oke. Jadi, apakah kamu jarang buat keluar rumah? Ya, sekedar berkomunikasi gitu dengan orang tuamu atau orang-orang yang ada di rumahmu? Iya Pak, jarang. Karena saya lebih asik gitu Pak sambil bermain game online gitu kalau di kamar. Asik. Iya Pak, ya
memang lebih suka menyendiri aja gitu Pak di kamar dan bermain game online di handphone saya. Oke, jadi karena kamu sering bermain game, kamu sering bermain HP jadinya ya. Nah, kalau Bapak boleh tahu nih, sejak kapan sih kamu diberikan HP oleh orang tuamu? Saya itu diberikan HP oleh orang tua saya itu belum lama ini sih Pak. Pada Hmm. saat itu tuh saya kan berulang tahun. Nah, dari itu tuh saya dibelikan HP oleh orang tua saya karena memang saya tuh sudah memintanya gitu dari jauh-jauh hari karena saya pengen gitu Pak. Dan karena HP saya baru itu, maka dari itu saya menginstal berbagai macam aplikasi gitu kan Pak. Dan game-game online yang membuat saya tuh kesukaan gitu. Jadi asik gitu main game di kamar. Oh, begitu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang masalah yang kamu alami, nah, Bapak akan mengulangi kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi dari awal ya, sampai sekarang ini. Nah, tadi kamu bercerita dengan raut wajahmu yang murung, karena itu disebabkan oleh ibumu yang ya suka marah-marahi kamu karena kamu selalu di kamar dan bermain game dan membuat kamu jadi jarang buat keluar kamar. Betul begitu? Iya Pak, bisa dibilang begitu sih. Baiklah Putri. Jadi apakah kamu ingin buat ibumu ini tidak marah-marah lagi? Dan kalau gitu, apakah kita bisa nih cari masalah, cari jalan keluar lah gitu yang baik untuk menyelesaikan persoalan kamu ini? Ya Pak, baik. Oke, tadi kamu berkata bahwa HP itu kamu dapat dari orang tuamu sebagai kado ulang tahun. Ya Pak, benar. Tapi bukan hanya karena ulang tahun saja sih Pak, tapi karena pada saat itu tuh saya lulus SMP gitu dan nilai saya tuh bagus gitu Pak. Wah, bagus dong kalau begitu. Iya Pak, tapi setelah itu orang tua saya tuh menjadi sering marah, terutama ibu saya. Baik, Bapak paham. Ya, gitu Pak. Oke, Bapak sekarang mau bertanya lagi nih. Tadi kan kamu bilang kalau kamu sering menghabiskan waktu hanya di kamar saja. Nah, apakah kamu tidak akan melakukan kegiatan lain? Ya, seperti membantu orang tuamu, atau belajar, atau sekedar berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumahmu gitu. Tidak pernah sih Pak. Saya tuh kalau udah bermain game itu merasa tidak ingin melepas game gitu Pak. Karena tuh saking asiknya gitu. Jadi kamu sudah mulai kecanduan bermain game ya, Putri? Bagaimana tidak kecanduan, Pak? Karena pada saat saya bermain game tuh saya merasa enjoy dan menikmati game yang saya mainkan itu, Pak. Enjoy. Iya, Pak, karena lelahnya saya di sekolah selama seharian itu, lalu kan setelah pulang tuh saya bermain game dan di kamar. Jadi rasa lelah saya itu bisa hilang gitu, Pak. Jadi kamu menganggap bermain game itu sebagai refreshing lah ya buat kamu setelah pulang sekolah. Iya, Pak, betul. Mhm. Kalau begitu, Bapak juga mau tanya lagi nih, apakah kamu berpikir kalau orang tuamu sering marah itu semenjak kamu memiliki HP? Iya sih, saya berpikir tuh gitu, Pak. Apakah orang tua saya tidak mengetahui kalau saya bermain game itu tuh menyenangkan ya, Pak? Kalau itu sih saya sedikit tidak setuju nih dengan pernyataanmu. Ya, karena bagaimana mungkin kalau mereka memarahi kamu bermain HP karena mereka tidak bisa memakai HP secanggih yang ya sudah kamu pakai gitu loh. Dan mereka juga nggak tahu rasanya buat bersenang-senang menggunakan HP gitu. Iya, kenapa dong, Pak? Dulu saya jarang dimarahi. Kalaupun dimarahi, paling karena membuat adik saya menangis atau telat makan aja, Pak. Hmm. Jadi kamu memiliki adik. Iya, Pak. Saya tuh memiliki satu orang adik laki-laki. Saya juga kadang tuh kesel gitu karena sama adik saya.
Ya selalu maunya tuh minjem HP saya gitu Pak. Padahal tuh dia aja nggak ngerti cara pakai HP-nya. Hmm, Memangnya adik kamu itu akan merusak HP kamu jika kamu meminjamkannya? Ya iya Pak, apalagi itu HP baru Pak. Jadi saya tidak mau dong orang lain tuh merusaknya. Maka dari itu kan saya tidak pernah memberikan HP saya dipinjam oleh adik saya. Oh, begitu. Sepertinya kamu sangat tidak ingin ya kalau barang kamu itu dirusak oleh orang lain, walaupun itu adik kamu sendiri. Mhm. Iya Pak, benar. Oke, sepertinya saya semakin mengerti apa inti dari masalah kamu. Mendengar bahwa orang tua kamu suka marah-marah, terutama ibumu, karena kamu sering bermain HP, kamu juga di luar itu kamu juga tidak pernah berkomunikasi bahkan dengan orang-orang di rumah, bahkan untuk membantu orang tuamu pun kamu tidak pernah gitu, apalagi untuk mengerjakan tugas sekolah. Benar begitu, bukan? Betul Pak. Jadi sekarang kira-kira saya harus bagaimana ya Pak? Oke, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan informasi dulu nih. Ini kan kayaknya baterai Bapak udah sekarat ya, dan Bapak juga lagi di ruangan yang lain, dan Bapak nggak bawa charger nih. Jadi kiranya kita bisa melanjutkan di media yang lain, atau mungkin kita bisa lanjut di telepon gitu. Kamu bersedia? Bisa Pak, bisa nggak apa-apa? Oke, kalau begitu nanti Bapak hubungi kamu lagi ya Putri. Baik Pak. Tapi sebelum itu, apakah kamu ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini tuh belum ada sih Pak. Oke, kalau begitu nanti kita lanjut di telepon ya. Ya Pak. Baik, kalau begitu. Karena laptop Pak Asep habis baterai, konseling dilanjutkan dengan menggunakan via telepon. Halo Nak Putri. Halo Pak. Oke, maaf ya sebelumnya karena tadi laptop Bapak tuh chargernya ketinggalan jadi baterainya low gitu. Jadi kita harus pindah ke telepon. Nggak apa-apa ya. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Oke, tapi sebelumnya Bapak mau wanti-wanti juga nih. Entah kenapa tiba-tiba hujan petir menghampiri daerah Bapak. Jadi kalau misalnya nanti putus-putus atau mungkin tidak memungkinkan kita melanjutkan di telepon, kita bisa melanjutkan di chat ya. Baik Pak, tidak masalah kok. Oke, nah tadi terakhir itu kamu nanya ke Bapak, kira-kira kamu tuh harus bagaimana? Benar begitu ya? Iya Pak, benar. Oke, nah kalau begitu kita cari solusinya sama-sama. Nah, alternatif apa saja yang bisa membantumu untuk menghadapi persoalan ini? Maaf Pak, jaringan saya agak jelek Pak. Nggak apa-apa Putri, nanti kita... Boleh diulang lagi Pak? Oke. Baik, kalau begitu, tadi kan Bapak bilang kita bakal cari solusinya bareng-bareng nih. Alternatif apa yang bisa membantu kamu buat menghadapi persoalan ini? Iya Pak, baik. Nah, tadi kan di awal kamu sudah bercerita nih, kalau sekarang tuh orang tua kamu sering sekali marah-marah sama kamu. Ya, karena itu kamu menghabiskan waktu kamu itu sering di kamar dan bermain game di kamar sampai seharian dan bahkan lupa untuk membantu orang tua kamu ataupun berkomunikasi dengan mereka. Betul Pak. Nah, kamu sendiri nih sudah mencoba belum untuk mengkomunikasikan hal ini dengan orang tuamu secara baik? Memang sih Pak, saya kesel Pak, jadi saya sedikit berbicara kepada orang tua saya. Karena saya menganggap mereka itu tidak peduli dengan saya. Sebentar. Tadi kan di awal-awal kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan HP itu dari orang tuamu atas bentuk hadiah nih, karena kamu berulang tahun plus kamu nilai kamu tuh bagus pada saat kamu lulus. Nah, tapi sekarang kamu mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan kamu. Jadi bagaimana nih?
Ya, habisnya tuh saya kesal, Pak. Karena dimarahin terus-terusan. Putri, begini ya. Orang tuamu itu memarahi kamu bukan berarti mereka tuh tidak peduli sama kamu. Ya gimana ya, mereka tuh memarahi kamu karena mereka tahu yang kamu lakukan itu salah gitu loh. Dan mereka meminta untuk kamu memperbaiki hal itu. Ya juga sih, Pak. Astaga, Putri. Kenapa kamu bisa yakin kalau orang tua kamu itu tidak peduli lagi sama kamu? Hanya karena mereka sering memarahi kamu. Ya bagaimana lagi, Pak? Saya bahkan tidak pernah melihat mereka tersenyum, Pak. Kalau ketemu saya gitu. Nah, menurut kamu nih, sekarang yang terbaik berbicaralah kepada orang tuamu agar tidak dimarahi terus, atau kamu memperbaiki perbuatan kamu. Menurut saya, lebih baik saya memperbaiki perbuatan saya sih, Pak. Nah, bagus kalau gitu. Bapak juga setuju dengan keputusan kamu. Dengan hal ini akan menjadi lebih mudah untuk memperbaiki hubungan kamu dengan orang tua kamu tentunya. Lalu baiknya sekarang saya mulai dari mana ya, Pak? Kira-kira nih, kamu pulang sekolah dan sampai di rumah itu jam berapa? Karena rumah saya itu cukup jauh, Pak. Kira-kira ya jam 11 sore gitu, Pak. Saya sudah sampai rumah tuh. Nah, pada saat kamu sampai di rumah, kamu bisa memulai dengan membersihkan kamarmu dan menyapu rumah. Dan setelah itu, kamu bisa bertanya kepada ayah atau ibumu, apa yang kira-kira nih bisa kamu bantu tentang pekerjaan mereka. Oh, itu ya, Pak. Iya Putri. Nah, karena menurut Bapak, orang tuamu itu hanya ingin kamu bisa produktif lagi. Ya, setidaknya kamu tuh tidak di kamar terus dan bermain game. Ya, karena mereka juga ingin kamu tuh bersosialisasi. Terlebih, mereka juga inginkan kamu membantu mereka tentunya. Ya, karena apa ya, mereka juga kan udah tua dan mungkin tenaga mereka tidak sama dengan kamu yang masih muda. Jadi mereka tuh membutuhkan bantuan dari kamu juga. Nah, setidaknya kamu juga bisa membantu untuk menjaga adik kamu atau beberes rumah, atau bahkan kamu bisa mengerjakan tugasmu dengan baik agar nilaimu tuh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya sih, Pak. Betul. Terkadang saya juga merasa kasihan dengan saya. Harus mengerjakan pekerjaan rumah semua itu sendirian, Pak. Apalagi anak-anaknya tuh laki-laki semua dan satunya itu perempuan saya, Pak. Semua abang saya tuh berada di luar kota dan adik saya masih malas juga untuk disuruh-suruh. Syukurlah kalau kamu bisa menyadari hal tersebut, Putri. Lalu menurut Bapak bagaimana ya, Pak, saya? Kalau menurut Bapak sendiri nih, kamu tetap bisa kok bermain game di rumah, tetapi dengan catatan kamu harus membatasi waktunya. Ya, seperti 2 atau 3 jam lah gitu sehari. Sisanya kamu bisa membantu orang tuamu. Ya, sekedar menyapu, menyuci piring, atau menjaga adikmu. Atau apapun yang menurutmu itu bisa membantu pekerjaan orang tuamu di rumah. Nah, setelah itu baru deh kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolahmu di malam hari. Nah, kalau udah selesai semua nih tugas kamu bisa cobalah untuk berkomunikasi dengan orang tuamu, ya sekedar mengobrol gitu agar keharmonisanmu itu terjaga antara orang tua dan kamu tentunya. Menurut Bapak, apakah saat saya melakukan semua itu orang tua saya tidak akan marah sama saya lagi, Pak? Kalau menurut Bapak nih, mereka marah itu karena kamu tidak mau buat sosialisasi di rumah karena kecanduan game. Nah, itulah alasan mereka sering marah dengan kamu. Dan menurut Bapak,
Kalau kamu bisa mengurangi bermain HP, mereka tidak akan memarahi kamu. Apalagi kalau kamu ya sering membantu pekerjaan orang tuamu di rumah. Baik Pak, kalau begitu rasanya sekarang saya menjadi lebih lega sih Pak, karena sudah menceritakan semuanya itu kepada Bapak. Bagus kalau begitu. Nah, lalu kira-kira sudah adakah bayangan kamu akan melakukan apa gitu? Saya akan mulai dengan saat saya sampai rumah itu nanti, saya akan mandi Pak, lalu saya akan mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu. Setelah itu saya baru membantu orang tua saya sambil menjaga adik saya Pak. Nah, jika semuanya sudah saya lakukan Pak, saya akan bermain game terlebih dahulu selama 2 jam lah mungkin Pak, baru saya akan tidur. Wah, jos lah pokoknya. Seneng Bapak kalau kamu bisa menemukan jalan keluarnya. Wah, iya dong Pak. Nah, baik. Kalau begitu, 3 hari lagi kamu datang ya ke ruangan Bapak dan menceritakan nih progresnya kepada saya. Nah, gimana hubunganmu dengan keluargamu di rumah? Ya, kalau misalnya kamu tidak bisa datang, nanti kamu mungkin bisa untuk chat Bapak untuk melakukan pertemuan secara online, mungkin nggak apa-apa. Baik Pak, siap. Nah, tapi kayaknya seharusnya kita masih ada lanjutan lagi. Tapi sepertinya ini petir-petir di rumah Bapak sangat menakutkan ya. Jadi mungkin kita bisa lanjut untuk di chat ya Putri. Iya Pak, nggak apa-apa kok Pak. Oke, kalau begitu Bapak akhiri ya teleponnya. Iya Pak. Pada saat melakukan via telepon, ternyata tidak lama, kemudian hujan, dan jaringan Pak Asep dan Putri pun sedikit tidak bagus. Karena itu konseling dipindahkan lagi ke via chat.
Konseling pun berakhir dengan baik karena Putri bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri, yang mana dia mau merubah perilaku yang sebelumnya salah. Dia mau untuk bisa mengurangi dalam bermain handphone dan mau membantu orang tuanya dan mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. 喜剧人家让我们高兴。